Haleluya, shalom, shalom, haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat datang dalam ibadah raya Gereja Pentakosta Indonesia. Hari ini adalah minggu ketiga, saudara. 1 minggu lagi kita memasuki masa-masa bulan Natal, hari kelahiran Yesus Kristus. Pasti bersuka cita, amin. Haleluya. Ada sukacita? Ya, senyum dulu kanan kirinya, saudara. Ya, sambil salam mungkin boleh, nggak apa-apa. Tapi tadi udah salaman ya. Haleluya. Ya, amin. Walaupun kalau kata dunia minggu ketiga minggu penuh menunggu-nunggu gajian ya. Tapi tidak apa, dalam Tuhan terus berkat kita melimpah, amin. Haleluya. Baik, mari kita mau muji nama Yesus, kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita mau bersyukur buat kasih setianya. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang selalu bisa kita percaya dalam segala kondisi. Dia Allah yang selalu bisa kita andalkan dalam segala situasi. Olehnya pagi hari ini kita mau bersyukur buat setiap kebaikannya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami Yesus. Terima kasih Kau sertai langkah kami dari rumah hingga tempat kami. Saatnya kami mau memuji muliakan nama-Mu. Kau bekerja dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, menit-menit ke depan kita mau naikkan pujian syukur kita. Sukacita kita, penyembahan kita yang terbaik bagi Yesus. Kita mau naikkan pujian. Engkau Tuhan yang setia. Haleluya Bapa. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia bagi kami Bapa. Engkau Tuhan yang setia. Amin Yesus. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Amin Yesus. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Engkau yang kami andalkan Bapa. Satu-satunya yang ku andalkan. Haleluya Yesus. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari saya jemput bangkit berdiri. Katakan, Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Engkau Allah yang kami andalkan dalam segala perkara. Engkau Allah yang kami percaya dalam setiap perkara hidup kami. Kami mau naikkan pujian ini. Katakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan amin, Tuhan penyembuhku, Tuhan satu-satunya Bapa, satu-satunya yang ku hidup kami. Kau Allah yang luar biasa Bapa. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan amin. Yes Lord. Kami bersepakat Tuhan, percaya kuasa-Mu Bapa. Aku
Haleluya. Dengan kasih Kristus, Bapak Pendeta Sirait membawa kita dalam doa pembukaan. Terima kasih Bapak yang baik. Sungguh benar Tuhan, Engkau telah melakukan bagi kami jauh lebih besar daripada apa yang dapat kami pikirkan. Jauh lebih besar daripada apa yang dapat kami doakan. Itulah sebabnya kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kasih-Mu sungguh menakjubkan Tuhan. Sebab Engkau telah menanggung segala dosa dan kesalahan kami. Engkau membasuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Engkau menyucikan kami dari segala kesalahan kami. Engkau membaharui hati dan pikiran kami. Itulah sebabnya kami boleh ada di bait-Mu yang kudus ini Tuhan. Oleh karena kasih-Mu yang mempersatukan kami, kasih-Mu yang memanggil kami. Terima kasih Bapa yang baik. Lihatlah Tuhan keberadaan kami semua. Engkau tahu apa yang menjadi beban di dalam hati setiap kami. Engkaulah tumpuan hati kami. Engkaulah pengaduan kami. Kepadamu Tuhan kami bawa seluruh masalah kami. Karena kami sadar kami tidak dapat berbuat apa-apa kalau bukan Tuhan yang menolong kami. Terima kasih atas kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih dengan apa yang sudah kami lihat dan apa yang sudah kami alami, bahwa Tuhan adalah setia di dalam setiap firman-Nya. Tuhan adalah setia dalam setiap janjinya, dan itulah yang kami pegang. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Bapa, kuduskanlah ibadah umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kuduskanlah hati kami semua, supaya hati kami menjadi hati yang siap ditaburi kebenaran firman-Mu, supaya hati kami siap untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu. Untuk itulah kami hadir di tempat ini Bapa. Kuduskan kami semua, basuh kami dengan darah-Mu yang suci itu, supaya kami bisa bebas merdeka untuk memuji-muji nama-Mu, memuliakan nama-Mu dengan sukacita. Terima kasih Bapa yang baik. Lihatlah hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan untuk melayani ibadah pada pagi hari ini. Berkati mereka semua, berkati dengan damai sejahtera, berkati dengan roh pujian, pengagungan, roh hikmat, pengertian Tuhan, supaya nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami rindu kebenaran firman-Mu boleh disingkapkan, sehingga mata kami boleh melihat, telinga kami boleh mendengar, dan hati kami boleh menanggap lawatan Tuhan bagi setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua peralatan yang digunakan, kuduskan dan berkati Bapa, supaya semua ini bisa berjalan dengan baik, dan kami boleh tanpa gangguan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan juga lingkungan di sekitar kami Tuhan, kiranya Tuhan memberi mereka damai sejahtera, sehingga ketika kami memuji memuliakan nama Tuhan, mereka pun diberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita belum duduk saudara ya. Mari salam dulu kanan kirinya sambil bilang, aku diberkati, saudara diberkati. Aku diberkati, saudara diberkati. Ya, haleluya. Aku diberkati, saudara diberkati. Ya minimal 5 orang lah saudara ya. Kalau sebaris ada 5 orang. Atau yang di belakang-belakang boleh agak salaman itu yang di depan. Haleluya. Belum duduk saudara, masih mau muji Tuhan, amin? Amin. Tapi kalau yang kakinya udah agak sakit gak apa-apa lah, duduk ya. Haleluya. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa. Ya, baru setengah yang ngomong luar biasa. Apa kabarmu hari ini saudara? Luar biasa. Fantastis. Yes. Amin. Saya berharap di keluarga saudara melakukan perkara luar biasa, amin, bersama Yesus. Haleluya. Mari naikkan pujian ini. Katakan, aku diberkati. Yes. Kasih setia Allah nyata bagi kami. Terima kasih Bapak. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku ya. Sebab alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerah
Haleluya. Masih memuji nama Tuhan, amin. Satu album lagi saudara, haleluya. Mari naikkan pujian ini, katakan. Yes. Tak pernah ku ragu berjalan dengan Tuhan. Sebab Allah yang terus setia bersama dengan kita, amin. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa kami Bapa. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus Kaulah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Haleluya, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu. Haleluya. Ada sukacita pagi ini. Haleluya. Amin. Katakan, tak pernah ku ragu. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa kami Bapa. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Amin Yesus. Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Amin. Sekali lagi ya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sama-sama ya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku. Amin. Tuhan, yes, Tuhan berjalan. Amin. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Haleluya. Tercurah. Amin. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan. Yes, dari kemuliaan sampai dari kemuliaan, dari kemuliaan. Haleluya. Dari kemuliaan, dari kemuliaan. Sama-sama ya. Selamanya. Beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Sama-sama ya. Aku diberkati, saudara diberkati. 1, 2, 3. Aku diberkati saudara. Haleluya, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, banyak berkat hari ini saudara. Saya membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya persilakan maju ke depan. Haleluya. Baik, kita berikan persembahan kita, ucapan syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu, di dalam amplop yang Bapak Ibu terima ada 2 amplop. Amplop yang kedua adalah untuk persembahan Natal kita. Jadi mohon Bapak Ibu boleh mengisinya. Di amplop kecil sudah distempel untuk persembahan Natal. Haleluya. Dengan kasih Kristus, Bapak Parusik bawa kita dalam doa persembahan. Kita berdoa.
Terpujilah Bapa di dalam sorga, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristuslah kami Tuhan. Yesus Juru Selamat kami yang sudah menibakan kami di tempat ini Bapa. Kami sangat bersuka cita karena pada saat ini kami Tuhan bergembira, bernyanyi dan berdoa memuji nama-Mu. Hanya Yesuslah yang kami sembah. Pada saat ini juga Bapa, kami mau memberikan yang terbaik bagimu. Sebagai ucapan syukur kami, biarlah Tuhan kami persembahkan ini dengan sukacita, dengan ketulusan hati kami Bapa. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa, hamba-Mu yang sebentar lagi membawakan firman-Mu, urapi secara khusus ya Bapa. Biarlah Tuhan hamba-Mu ini memberikan firman-Mu menjadi sumber kekuatan dan juga berkat bagi kami Tuhan. Kami berdoa juga Bapa, biarlah Tuhan semua jemaat-Mu boleh bersuka cita, dan ke depannya juga Bapa, gereja ini, bangku-bangku yang kosong ini menjadi penuh dengan jiwa-jiwa yang rindu akan firman-Mu, karena firman-Mu ya dan amin. Terpujilah Engkau Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita beri persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita naikkan pujian. Haleluya Yesus. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, haleluya, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih untuk setiap persembahan kita pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita dipenuhi berkat firman Tuhan pagi hari ini. Sejemput kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Siapkan hatimu ditaburi berkat firman Tuhan pagi ini. Dapatkan rema pagi hari ini menjalani hidup kita. Menit-menit ke depan Tuhan Yesus berbicara kepada setiap pribadi lepas pribadi melalui hamba-Nya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kita naikkan pujian ini. Tiada pernah kuragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Tiada pernah kuragukan. Haleluya Yesus. Kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun
katakan, walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah sebab Yesus. Takkan ku goyah sebab Yesus. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Oh haleluya. Takkan kami goyah Tuhan, sebab Engkaulah penolong kami, Engkaulah kekuatan kami. Tuhan Yesus yang ajaib di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik. Di hari-hari ini Tuhan, kehidupan kami hari-hari ini merupakan hari-hari yang berat bagi kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa hari-hari ini bukan hari yang mudah, karena hari ini adalah hari-hari yang jahat. Banyak hal yang membuat kami cemas, banyak hal yang membuat kami jatuh bahkan di dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan Yesus, pujian kami pada hari ini Tuhan menguatkan kami Bapa, bahwa walaupun begitu banyak yang rebah di kiri di kanan kami tidak akan goyah terhadap-Mu. Kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan, sebab Engkaulah penolong kami, Engkaulah kekuatan kami Bapa. Tuhan Yesus begitu mengasihi kami percaya itu dari dalam hati kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggal kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami datang padamu Tuhan, kami mau sujud, menyembah, menyanyikan pujian kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Betapa kami rindu untuk selalu dekat dengan-Mu Tuhan Yesus. Inilah pujian kami Tuhan, penyembahan kami yang kami sampaikan kepadamu. Biarlah kiranya Engkau mendengar setiap pengagungan kami kepadamu Tuhan. Tetapi pada hari ini, pada detik ini Tuhan, kami mau duduk diam, mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah lewat firman-Mu hari ini Tuhan kami dikuatkan, kami diteguhkan. Bahkan kami dibukakan dari rahasia-rahasia daripada firman Tuhan. Sehingga Tuhan kami bisa mengerti apa rencana-Mu bagi kami, apa kehendak-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Ajari kami Bapa, untuk kami Tuhan Yesus duduk diam mendengar firman-Mu. Untuk kami Tuhan mengerti betapa luar biasa dalamnya kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya di dalam hati kami ada roh penundukan. Kami patahkan, kami hancurkan segala roh-roh penolakan firman Tuhan masuk ke dalam hati kami. Kami patahkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh pemberontakan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami dengan rendah hati mendengarkan firman Tuhan. Karena apa yang hamba sampaikan adalah firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan bahwa dalam segala keterbatasan yang hamba punya, segalanya Tuhan hamba serahkan kepadamu. Agar Engkau yang bekerja mengurapi hamba, mulut, hati, pikiran hamba. Biar kiranya Tuhan Yesus semuanya Tuhan bisa hamba sampaikan semua suara-Mu bagi jemaat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai hamba sepanjang hamba memberitakan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Ya, saya sangat bersyukur bahwa sudah mulai di minggu ketiga ya. Minggu ketiga di bulan November ini masih kita di dalam rangkaian tema 4 bulan kita, yaitu tentang kasih yang sempurna dari Kristus. Di mana kita sudah 2 bulan, September, Oktober, November.
Sudah 2 bulan lebih kita belajar tentang kasih Kristus, bagaimana kita mengasihi orang lain. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita mengasihi orang lain. Sebelum kita baca firman Tuhan, selama 2 minggu ini Tuhan terus meneguhkan saya, karena memang biasanya kalau sebelum saya khotbah, saya seminggu, 2 minggu saya renungkan apa Tuhan, apa yang mau harus saya lakukan, apa yang mau saya harus beritakan. Ketika Tuhan sudah menentukan, ternyata banyak hal yang terjadi di dalam sepanjang 2 minggu ini. Sebelum kita masuk firman Tuhan, 2 minggu yang lalu saya cerita dulu ya, sebelum firman Tuhan. Nggak lama kok saya, ya seperti biasa. 2 minggu yang lalu ketika Bapak Pendeta Ronaldo khotbah, kebetulan kan saya ke bawah ya. Saya ke bawah, biasalah saya kan buang air kecil ya, kamar mandi, terus saya ke dalam, saya lihat di gereja anak gitu ya. Terus di gereja anak, keponakan saya, ya yang paling saya kasih itu, Nia tiba-tiba dia keluar, terus dia datang, tulang, dia peluk saya. Karena memang saya udah lama gak ketemu dia kan, mungkin udah ada 2-3 minggu kali saya ketemu. Tulang, dia peluk saya. Wih, udah lama ya gak ketemu ya sayangnya. Iya tulang, gak ketemu. Gitu. Udah lama. Iya ya udah, iya dipeluk saya erat karena memang ya saya begitu sayang sama dia, ya bukan cuma dia aja sih, keponakan yang lain juga saya sayang. Tapi dia yang paling kecil, dia yang paling inilah gitu. Tulang, saya dipeluk saya. Ya dipeluk saya, tiba-tiba dari belakang ada lagi. Saya kaget. Saya lihat Gerar ya. Saya hafal tuh anak-anak itu. Gerar dia peluk. Pak Pendeta peluk, katanya gitu. Oke, saya peluk. Oke, saya peluk. Tiba-tiba di belakang udah ngantri lagi. Givin, Pak Pendeta, boleh saya peluk? Boleh, peluk. Ayo peluk satu-satu. Siapa lagi saya bilang? Ada anaknya Bu Marlon, si Melani. Aku juga katanya. Peluk. Jadi ada ya Melani, terus siapa lagi ya? Ada satu lagi saya lupa. Pokoknya itu deh. Dan keempat orang ini minta dipeluk gitu ya. Oh, lalu Tuhan ngajarin saya betapa kita sebenarnya ya sebagai manusia itu penting menyatakan kebaikan kita, kasih kita kepada orang. Bahkan anak kecil pun juga senang dipeluk gitu ya. Saya juga kaget gitu ya. Saya kaget, terus mereka peluk, udah siapa lagi? Ya kebetulan yang pas keluar, kan saya di pintu luar, dia di pintu dalam gitu. Mungkin guru gereja anak lihat kali saya, atau gak lihat. Jadi ada 4 orang saya peluk, 4 anak saya peluk, lalu Tuhan ingetin saya, oh betapa setiap orang itu senang dikasihi. Betapa setiap orang itu senang dikasih kebaikan. Walaupun hal yang kecil, cuma peluk doang ya. Kaget saya bilang, kok semuanya pada ngikut gitu ya. Lalu dari kejadian ini saya belajar bahwa memang harus kita menyatakan kasih itu, kebaikan itu ke setiap orang. Tema saya pada hari ini adalah, mohon maaf ya, bahasa Inggris, sekali-sekali boleh dong. Nanti saya terjemahin deh. Express your kindness to other. Ya. Nyatakan kebaikanmu kepada orang lain. Ya. Tapi untuk kita baca dulu, buka firman Tuhan di Lukas 10 ayat 25 sampai 27. 37. Ya, salah. Bagi yang punya Alkitab silakan dibuka, bagi yang punya Alkitab digital silakan dibuka, yang punya Alkitab digital buka ya. Yang gak punya Alkitab ada dia di depan. Saya tetap berharap bahwa kita masing-masing bawa Alkitab ya. Entah Alkitab digital, entah Alkitab fisik,
sebenarnya lebih baik bawa Alkitab fisik ya. Tapi kalau nggak apa-apa, karena mungkin naik ojek atau apa ribet, oke, Alkitab. Buka Alkitab, kita baca bersama-sama di ayat 25 sampai 37 ya. 37. Oke, untuk menghormati firman Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Baik, karena 12 ayat ya, kita sama-sama aja bacanya ya. Kita baca bersama-sama Lukas 10 ayat 25 sampai 37, 1, 2, 3 ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu menyambut luka-lukanya. Sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu di atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Rawatlah dia dan kau lebih dari ini. Aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Yes. Silakan duduk. Iya. Firman Tuhan hari ini berkata bahwa tema saya bahwa express your kindness to other. Nyatakan kebaikanmu kepada orang lain. Seperti kesaksian tadi saya bahwa setiap orang senang dikasih kebaikan. Setiap orang senang dikasihi. Siapa sih yang gak mau dikasihi ya? Karena dikasihi itu adalah sesuatu yang indah, yang menyenangkan. Kalau dibenci, itu ada sesuatu yang tidak enak. Ya. Tetapi sesuatu yang menyenangkan apabila kita diberikan kebaikan, apapun itu. Baik harta, baik uang, baik pertolongan, bahkan seperti di kesaksian tadi saya, hanya cuma dipeluk aja udah senang. Cuma dipeluk aja senang gitu. Apalagi ketika kita diberikan sesuatu yang berharga. Biasanya kalau orang yang diberikan sesuatu yang berharga, dia tidak akan pernah melupakan itu sepanjang masa. Dulu almarhum Pak Gembala cerita sama saya. Jus, kamu kalau ketemu sama Opung Mahda katanya gitu. Dia bilang, selalu dia bilang berkali-kali bersama dengan kami berempat. Kalau ketemu sama Opung Mahda, kamu harus salam, kamu harus apa yang dia omongkan, kamu harus iakan. Saya bingung ya, kenapa Pak? Berkali-kali dia terus tegaskan bahwa ke Opung Mahda itu kamu harus baik. Kamu harus hormat, harus tunduk. Apa yang dia bilang kamu harus iakan.
Ya saya bilang kalau saya nggak punya apa-apa ya apa yang mau saya kasih Pak? Nggak usah. Nggak perlu kamu kasih materi, tapi yang penting kamu kasih hatimu, kasih penghormatanmu. Lalu saya tanya kenapa memang Pak? Saya bilang gitu. Karena dialah yang pertama kali memberikan pekerjaan pegawai negeri kepada saya. Di saat orang-orang lain, jadi dia cerita ketika tahun 70 berapa itu, 74 kalau nggak salah ya. 74 ya kalau apa 73 saya lupa deh. Dia merantau ke Jakarta, udah kesana kemari, lalu tiba-tiba nggak ada, ya kerjanya masih begitulah ya luntang-lantung. Tiba-tiba opung ini memberikan satu pekerjaan yang baru, yaitu seorang pegawai negeri sipil. Dia cerita bahwa banyak keluarganya opung saya ini yang memang juga butuh dengan yang sama, keluarga dekat. Bahkan kami sebenarnya kalau dibilang dekat enggak, tapi jauh juga enggak, tapi cukup dekat lah. Tapi banyak keluarganya dia memang butuh pekerjaan ini. Waktu dulu kan mudah ya, masuk ke pegawai negeri kan ya tinggal dulu tahun 70-an katanya tinggal ngomong aja ntar bisa masuk gitu. Yang penting udah ada jatah. Lalu dia masuklah jadi pegawai negeri. Dan banyak orang yang menyindir opung saya ini, opung Mada ini. Karena katanya lebih mementingkan ini daripada keluarganya sendiri yang lebih dekat. Oleh karena itu jadi ketika papa saya kalau misalnya mau ada apapun, pasti langsung ke rumah opung saya. Pasti dia langsung ke rumah opung Mada itu, mau bantu apa, pokoknya dia harus ini. Sampai saya kadang-kadang bingung ya, Pak, apa harus segitunya ya Pak? Saya bilang gitu, enggak bisa. Itulah kalau kebaikan yang berharga dikasih, sampai selama-lamanya pasti akan diingat. Sampai selama-lamanya pasti akan diingat. Bahkan ketika terakhir saya ketemu sama opung Boru itu ketika saya sakramen kematian Ibu Delvi ya, Ibu Delvi, kebetulan ada opung Boru itu, istrinya ada opung Boru itu datang, kebetulan saya juga bingung, opung ngapain di sini opung, saya bilang gitu. Saya kan di sini hula-hula, tulang saya katanya gitu. Ibu Delvi Panjaitan ya, ya betul Ibu Delvi Panjaitan ya, mamanya daripada Clara waktu sakramen penguburan. Lalu saya peluk opung itu, aduh opung, sehat opung, iya sehat saya. Gimana opung, ya baik-baik ya beginilah. Gitu. Nah, jadi kebaikan itu akan terus diingat sepanjang masa. Seberapapun kebaikan itu pasti akan kita ingat. Harusnya. Nah, di dalam kisah ini, Tuhan Yesus berkata bahwa ada seorang, ya nggak bisa, ya next saja. Nah, lalu di dalam cerita ini, di dalam kisah ini Tuhan Yesus berkata bahwa ada seorang Yahudi yang sedang kerampokan oleh penyamun, kemudian jatuh dan terkapar di pinggir jalan. Dalam kisah ini kita tahu bahwa ada imam Yahudi yang lewat, ya. Imam Yahudi. Kemudian ada orang Yahudi lain atau orang Lewi ya, yang lewat juga. Kemudian ada orang Samaria. Ada 3 orang ini. Selalu memang kita familiar ya, kalau orang-orang Samaria itu memang orang baik ya. Di dalam firman Tuhan hari ini kita dikasih tahu pribadi manakah kita? Pribadi yang manakah kita? Apakah imam Yahudi atau orang Lewi atau orang Samaria? Pasti rata-rata, oh saya mah orang Samaria, ya kan? Atau ada yang merasa imam Yahudi? Kita lihat nanti. Next. Pertama adalah ketika di dalam ayat 31 kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi imam Yahudi, ketika ada seorang Yahudi
Bagaimana kita mengerti ya kalau orang udah kesusahan, dirampok, semuanya pasti yang paling ingin di dalam hatinya adalah Tuhan, siapa yang mau tolong saya? Kalau ketika kerompokan kan gitu ya. Atau ketika kita dalam masalah hutang piutang, gak bisa bayar cicilan, gak bisa bayar kontrakan, makan juga susah. Siapa yang tolong saya Tuhan? Pasti pikirannya gitu, siapa Tuhan? Siapa yang bisa tolong saya? Karena di dalam masalah-masalah yang kita hadapi, kita selalu berharap bahwa ada malaikat kecil yang selalu akan menolong kita, walaupun ada kecil. Sebelum itu saya ada kesaksian, mohon maaf saya banyak kesaksian karena memang saya sangat sedih ketika jadi ada ipar saya dari keluarga istri saya memang dalam kondisi yang kurang beruntung dalam artian begitu. Saya kalau dengar itu saya menangis kadang-kadang. Kalau sebenarnya sih hal yang sepele ya. Tiba-tiba saya sama istri saya udah transfer dulu lah gitu ya, seberapalah gitu kan. Mungkin dia ini perlu ya gitu ya. Ke adik ipar saya ada yang paling kecil gitu. Kami memang jarang-jarang transfer tapi ya memang tiba-tiba ya udah transfer lah gitu, kayak Tuhan gerakin transfer lah gitu, berapa kek gitu ya. Gak banyak sih memang transfernya. Tapi ya inilah adalah gitu ya. Saya pikir ya udah istri saya juga ini saya dapat rezeki, udah transfer adik saya. Ya. Oke. Tiba-tiba dia nelfon istri saya terus dia menangis. Makasih ya Kak katanya. Karena kami pas gak punya uang. Kenapa? Iya, listrik tokennya udah bunyi-bunyi. Kami gak ada lauk buat makan untuk anak-anaknya ada 3 orang. Makasih ya Kak katanya gitu. Tuhan yang berkati. Jadi mereka setelah dapat transferan itu mereka beli token, lalu mereka beli beras, mereka beli lauknya. Dia bilang terima kasih ya Kak, aku udah bingung karena nggak tahu lagi mau bagaimana. Bayangin aja kalau token udah bunyi, berarti kalau mati ya selesai lah, ya kan. Nah, dari cerita itu saya bilang, wah, saya kadang-kadang sekarang masih suka menangis gitu kalau dengar gitu. Ternyata masih banyak orang yang memang membutuhkan pertolongan tetapi kita cuek aja. Contoh Imam Yahudi ini, salah satunya. Ia melihat orang itu tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Kalau di firman Allah yang hidup dikatakan dia ketika ada orang orang yang kerampokan itu, dia nyebrang ke seberang jalan lalu dia jalan supaya nggak melewati. Kalau di firman Allah yang hidup ada, nanti dicek aja supaya cepat aja sih. Dia sengaja nyebrang orang yang sedang kemalangan itu di situ supaya nggak dia lewatin, nggak dilihat situ, jadi dia nyebrang ke seberangnya. Sengaja. Padahal kita tahu bahwa Imam Yahudi yang pertama adalah Imam Yahudi adalah pemimpin bait suci. Yang kedua, Imam Yahudi itu berdoa dan mempersembahkan kurban. Kemudian Imam Yahudi ini adalah orang yang dihormati, yang mengajarkan firman Tuhan. Saya terus merenungkan firman Tuhan ini, Imam Yahudi. Berarti orang yang memang mengerti firman Tuhan, tahu firman Tuhan, tapi nggak ngelakuin. Bahkan orang yang mengajarkan firman Tuhan, tapi nggak melakukan. Imam Yahudi ini adalah orang yang dihormati. Semua orang pasti akan mencoba bersalam sama dia. Kalau misalnya sekarang, iya Pak Gembala, iya Pak Pendeta, selamat hari Minggu Pak Gembala. Orang yang dihormati tetapi ketika ada orang yang kesulitan dan kesusahan, dia nyebrang jalannya. Dia merasa, di dalam pemikiran saya, di dalam perenungan saya, dia merasa bahwa, udahlah, biarlah orang lain. Saya kan hamba Tuhan, saya kan pelayan Tuhan.
Gak usah lah, nanti ada kok orang yang lain. Next. Nah, padahal di dalam Amsal 3 ayat 27 dikatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukan. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal kita mampu. Banyak dari kita merasa bahwa ya udahlah, ya saya tahu ya. Apalagi kan ya, orang Kristen itu kan apa ya? Oh, orang Kristen itu kan, kalau khotbah saya di lalu-lalu, orang Kristen itu kan tandanya orang yang penuh kasih, ya kan? Di mana-mana orang Kristen itu kasih ya. Di mana-mana orang Kristen itu punya kasih sayang, punya kebaikan ya. Tetapi banyak dari kita merasa bahwa ya udah saya tahu firman Tuhan, biar orang yang menolongnya. Nanti ada kali yang nolong. Ah, enggak saya lah. Nanti ada yang enggak nolong. Bukan bagian saya itu bagian PKS. Ya. Bukan saya itu bagiannya, itu bagian pendeta. Bukan saya itu bagiannya. Lalu kemudian yang kedua, next. Orang Yahudi atau dikatakan di Alkitab ini orang-orang Lewi. Demikian juga ayat 32 nih dibaca. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lagi-lagi, ketika dia melihat orang Lewi datang, dia juga nyebrang. Nyebrang, dia gak mau lewatin itu, dia nyebrang sana supaya dari sana gitu jauh, supaya gak ngelihat ini. Padahal orang Lewi kalau kita belajar ya, dia itu pelayan bait suci, ya. Penjaga bait suci. Orang yang pintar pasti. Kan kalau udah di dalam pelayanan itu gak mungkin orang-orang yang bodoh ya kan, orang yang pintar. Dan mempunyai kemampuan. Punya kemampuan apa? Keuangan sudah pasti ada. Pasti ada keuangan. Karena apa? Dari 11 suku Lewi, kan 10%-nya ke orang Lewi ya. Berarti dia punya harta 110% yang akan Tuhan berkati, ya kan? Saya merenung-renungkan 110%, orang cuma dikasih 10% karena perpuluhan. Nah, orang Lewi ini dikasih 110% berkat Tuhan. Berarti sungguh luar biasa dong. Dia punya kemampuan, punya harta. Orang yang pintar. Orang Lewi itu. Penjaga bait suci, orang pintar, orang yang punya uang. Berapa banyak dari kita yang punya uang tapi gak peduli sama orang-orang yang membutuhkan. Berapa banyak kita orang yang pintar, orang yang mampu tapi gak peduli sama orang-orang. Dia akan coba lewatin lagi, biarin aja lah. Biarin aja lah. Ntar ada orang lain kok yang nolong. Ntar ada itu kok yang nolong. Kita lebih cenderung membiarkan bahwa ya udahlah. Padahal orang tersebut membutuhkan pertolongan. Seperti saya bilang, pertolongan itu, kebaikan itu gak selalu hanya uang dan uang dan uang. Selalu banyak berpikir bahwa kalau pertolongan itu harus uang. Tetapi bagaimana kita menolongnya, merangkulnya. Hari Sabtu lalu ada cerita sedikit ya, saya cerita-cerita aja sedikit lah. Sabtu lalu kami makan kebetulan habis pulang dari tempat di Bogor, saya antar istri saya. Kemudian saya makan di Surya Kencana, makan nasi goreng gitu ya, nasi goreng murah. Murah ya, cuma berapa ya? Ya, 15.000 lah. Kami makan di pinggir jalan gitu ya. Kita makan di pinggir jalan. Istri saya makan bubur, saya makan nasi goreng sama anak saya. Ketika kami makan nasi goreng di Surya Kencana di pinggir jalan itu. Jadi nasi goreng kayak mie tek-tek gitu kan. Ya udah, kami makan. Tiba-tiba ketika kami jalan, lalu ada ibu-ibu yang udah tua nih. Pak, minta duit dong Pak, 10.000. Minta 10.000 ya, spesifik banget minta. Biasanya orang kasih 500, minta uang gitu, ntar kita kasih. Minta spesifik 10.000. Lalu saya pikir 10.000. Udah gini aja Bu, Ibu kan ini,
saya beliin makan gitu. Saya kadang-kadang gitu, saya daripada ngasih duit mendingan saya kasih makan aja dia. Gitu. Ini ibu mau makan apa? Nanti saya pesenin atau bungkus ke rumah terserah. Gitu kan. Enggak, saya mau duit 10.000. Wah, saya pikir ini udah melebihi ini nih. Dikasih makan gak mau, yang jelas-jelas sudah mahal, kalau gak salah nasinya berapa nasi gorengnya? 15-17 ribu kalau gak salah ya. Dia mau minta duit 10.000, nanti saya makan aja di rumah. Lalu saya pikir, aduh, mana ya saya pikir. Saya mendesak berkali-kali, udah ibu makan, beli aja 1 porsi, ibu makan di rumah. Gak mau, saya mau uang 10.000. Atau enggak 5.000 aja katanya gitu. Lalu saya pikir, ya udahlah. Terus orang penjual nasi goreng ini, Bapak jangan dikasih dong Pak. Dia itu emang biasa minta-minta 5.000. Minta duit 5.000, 10.000, dia biasa itu katanya gitu. Jangan mau dikasih Pak. Enggak lah, udahlah saya pikir nanti saya makan di rumah, saya kasih lah uang. Iya, saya kasih. Ini ada 5.000, gak apa-apa ya? Iya, 5.000. Jangan dikasih Pak, kata tukang nasi goreng. Jangan dikasih. Dia itu sering di sini minta-minta uang, dia paksa orang-orang supaya harus, karena kalau dikasih 500.000 dia gak mau katanya. Khusus jadi minta 5.000 ke atas, 5.000, 10.000 gitu. Dan orang juga banyak yang gak ngasih. Kalau gak ngasih Pak, nanti biasanya dia marah-marah Pak katanya. Dia maki-maki tuh orang katanya. Untung Bapak kasih sih katanya gitu. Biasanya dimaki-maki orangnya. Waduh. Cuma ada hikmat Tuhan berkata seperti ini. Tuhan menegur saya bahwa kalau kamu kasih ke orang, kasih aja. Nggak usah berpikir bahwa itu mau diapain. Ya. Jangan berpikir bahwa itu mau diapain. Kalau ketika kita berpikir bahwa itu ntar pasti dibeli itu buat itu. Pasti itu dibeli buat itu. Akhirnya ujung-ujungnya kita jadi nggak memberi. Ya. Harusnya kita dapat berkat tapi kita nggak dapat berkat. Walaupun pandangan orang, ya Pak malah kita ngasih dia, malah dia untuk berbuat uang yang kita pakai berbuat tidak baik, itu urusan dia. Seharusnya yang kita pahami adalah kita memberi sama seperti kita memberi kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Nah, orang-orang Lewi ini seperti itu, dia merasa bahwa, ngapain, masih ada orang lain. Next. Mana sih? Banyak orang dari gitu kita. Mungkin orang Lewi ini nih, di Amsal 21 ayat 13 dikatakan, siapa yang menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban, walau ia sendiri berseru-seru. Di Amsal 21 ayat 13 gitu katakan. Siapa yang menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Karena apa? Karena kita juga gak mau mendengar jeritan orang-orang lain. Jadi orang Lewi ini seperti itu. Oh ya udah bisa. Nah kemudian ada yang ketiga, kita belajar tentang orang Samaria. Di dalam Lukas 10:33 sampai 34 dikatakan bahwa lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kalau kita tahu, kita mungkin semua sudah tahu ya, bahwa orang Samaria dan orang Yahudi itu gak pernah berdamai dari dulu. Ya. Nanti kita pelajari bagaimana tentang siapa sih orang Samaria ya. Orang Samaria adalah dari kerajaan Israel. Ya. Kalau Yahudi kan dari kerajaan Yahudi, di mana dulu Israel terbelah menjadi dua. Satu kerajaan Yahudi, satu kerajaan Israel. Orang Samaria adalah salah satu dari itu. Dan orang Samaria adalah orang yang tertolak oleh orang Yahudi. Karena dia selalu dimusuhi sama Israel. Oleh karena itu ketika Tuhan Yesus mau minum daripada perempuan Israel, dia merasa, loh kok Tuhan mau ya? Kok Yesus mau ya? Ini saya kan orang Samaria nih. Saya orang Samaria. Kok mau Tuhan Yesus mau meminta air dari saya ya? Dan juga orang Samaria itu orang yang benci orang Israel. Sama. Karena merasa bahwa orang Israel tidak mengakui orang Samaria karena orang Samaria ini kan bukan orang murni, Israel murni. Dia campuran.
pernikahan antara Israel dan non-Israel. Nah, jadi dari sebenarnya dari alasan ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya nggak ada dasar orang Samaria itu mau membantu orang Yahudi. Tetapi orang Samaria bukan melihat itu. Dia melihat seperti yang di dalam tayangan ini, dia memberi bukan melihat kepada siapa orang itu. Bukan kepada siapa, seperti tadi saya bilang, bukan kepada siapa. Kita memberinya kepada Tuhan. Berapa banyak dari kita yang merasa bahwa sekarang saya lagi pas-pasan. Saya lagi cukup-cukup. Jadi kalau untuk ke orang, untuk memberi ke orang, memberi ke gereja, ntar aja lah. Gitu. Nanti aja lah. Orang saya aja juga susah. Saya aja juga gak cukup. Apalagi mau ngasih ke luar. Apalagi mau ngasih ke orang. Banyak dari kita begitu. Tetapi kita memberi kebaikan itu bukan kepada siapa. Bukan kepada apa. Tapi memberikan karena kepada Tuhan. Tuhan sudah mengajarkan kita, Tuhan Yesus sendiri sudah mengajarkan kasih kepada kita. Bahkan meneladaninya sendiri. Dia mau mati buat kita. Dikatakan bahwa walaupun satu orang hanya yang berdosa di dunia ini, Tuhan Yesus tetap datang gak kira-kira? Ya tetap datang lah. Karena seperti dibilang, Tuhan Yesus itu gak ngeliat siapa orangnya. Gak ngeliat, masih satu, udah sepele lah. Nah oleh karena itu orang Samaria ini gak lihat siapa itu orangnya. Kemudian menyatakan kebaikan tanpa dia pikirkan logika. Banyak dari kita seperti saya bilang mau mikirkan logika. Aduh uang saya gak cukup, gimana nih orang anak saya juga lagi susah. Ini mau buat bayar uang sekolah. Gimana saya mau bisa berbuat kebaikan? Gimana saya bisa menyatakan kebaikan? Saya aja gak cukup. Saya aja gak bisa. Kemudian yang ketiga adalah menyatakan kebaikan atas dasar kasih. Kasih itu harus ke semua orang, ke siapapun. Bahkan ke orang yang kita benci sekalipun kita akan kasih. Berikan kasih itu. Sama seperti orang Samaria, walaupun dia tahu itu orang Yahudi tapi tetap nyatakan kasih itu. Memberi kasih itu tanpa syarat. Apakah dia orang baik sama kita ataukah bukan orang yang baik sama kita? Hal yang mudah memang di mana-mana kalau kita memberikan kasih itu kepada orang yang baik sama kita ya kan. Dia kasih ke saya kasih. Tapi kalau dia misalnya jahat sama saya nanti dulu. Kalau kita, Alkitab berkata kalau kita memberi atas dasar karena dia memberi sama kita, lalu apa upahnya? Ya udah ada saling memberi, ya kan? Udah ada saling mengasihi. Tetapi kita mengasihi orang yang membenci kita, bahkan orang yang kita benci sekalipun, upahnya itu jauh luar biasa. Upahnya jauh lebih besar. Dikatakan bahwa di Matius 5 ayat 7 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Susahlah orang yang pelit, ya kan? Kebalikannya kan gitu ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, tapi susahlah orang yang pelit. Kenapa? Karena dia mikirin bagaimana keluarnya uangnya, bagaimana nih jangan sampai nih uang ini lari, ntar kalau saya kasih ke sana gimana nih. Gitu. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Mari kita baca bersama-sama nih. Matius 5 ayat 7, 1, 2, 3, ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi apa yang kita bisa berikan, apa yang kita bisa lakukan, berikanlah kepada semuanya. Kepada semua teman-teman kita, sesama manusia. Jangan memilih-milih. Oh karena dia baik, oh kalau dia jahat gak usah lah, biarin aja. Banyak kan kita kan doanya gitu ya, dia jahat sama saya. Biarin nanti Tuhan nanti yang pasti yang nanti kasih pembalasan buat yang menyakiti anak-anaknya. Hebat banget ya sekarang kita gitu ya.
Saya kan anak Tuhan, kalau saya disakiti, pasti nanti Tuhan akan membalaskan dia. Berharap banget kita gitu bisa Tuhan membalaskan hal yang jahat kepada setiap orang yang menyakiti kita. Berarti Tuhan kita bukan Tuhan yang baik, Tuhan yang jahat. Tuhan kita cuma jadi bodyguard doang. Kalau bodyguard di belakang kan gitu ya. Ketika ada orang yang mau mencoba menjahati kita, bodyguard akan gitu, awas. Gak boleh gitu. Kasihan banget Tuhan kita hanya sekecil itu. Kalau dia menjahati kita, maka Tuhan akan membalaskan berlipat-lipat kali ganda kepada dia kejahatan yang telah dia lakukan. Tetapi dikatakan bahwa berbahagialah orang murah hatinya. Berbahagialah orang yang mengampuni sesamanya. Sama seperti orang Samaria, dia tahu orang ini memang dia benci orang ini dan dia tahu orang itu benci sama dia. Tetapi dia mengampuninya lewat apa yang dia lihat, apa yang dia lakukan. Dia basuh, dia tolong. Dikatakan bahwa di dalam Lukas tadi ayat 36 dan 37 bahwa siapa di antara ketiga orang ini yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Jawab orang itu, orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Orang yang menunjukkan belas kasihan, yaitu orang Samaria itu. Kalau ada di antara kita yang merasa bahwa, mungkin ada yang kita merasa bahwa kita ini, setelah tadi yang saya sampaikan bahwa orang Yahudi merasa orang pintar, tahu firman Tuhan, bahkan dihormati, tetapi tidak mau mempunyai kebaikan terhadap orang yang membutuhkan pertolongan. Ataukah kita memang orang Lewi yang punya kemampuan keuangan, punya kemampuan segalanya. Kita hebat, tetapi kita nggak menolong. Ataukah orang Samaria yang dengan keadaannya seperti itu, dia mau memberikannya, bahkan sampai selesai. Di dalam ayat 35 ya, coba. Oh 34. 34B. Kemudian ia menaikkan orang itu setelah dia balut kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Next, lanjut 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu dia kembali. Ketika kita melakukan kebaikan, jangan setengah-setengah, ini artinya. Lakukan semuanya. Ketika kita melakukan kasih, jangan setengah-setengah. Ketika kita membantu orang, jangan sekarang dibantu, besok enggak, besok dibantu, besok enggak, besok dibantu, entar dulu gitu. Tolong dia dengan sungguh-sungguh. Walaupun bukan hanya lewat uang, tapi tolong dia, ajari dia. Bagaimana dia bisa mengerti bahwa hidup ini juga penuh perjuangan. Sama ini pasti nih. Bukan berarti kita lalu menolong terus lalu menolong sekali, udahlah cukuplah. Kasih itu tanpa syarat, kasih itu tidak berbatas. Sampai kapanpun kita akan terus kasih, mengasihi. Jadi saya harap di bulan-bulan ini kita mulai mengasihi. Siapa yang mau kita kasih? Apakah pertolongan secara keuangan? Ataukah pertolongan secara doa? Atau pertolongan secara lewat bagaimana support kita? Lihat adik-adik kita, kakak kita. Lihat keluarga kita yang butuh pertolongan. Berapa banyak dari kita yang cuek, keluarga kita aja kita cuekin. Mau berharap kita mau mengasihi orang lain, orang keluarga kita aja kita cuekin. Jadi nyatakan komitmenmu bahwa saya mau mengasihi. Saya mau menyatakan kebaikan saya kepada setiap orang. Jadi kalau ada yang minta-minta, kalau di mobil kasih aja. Jangan berpikir, dia orang kaya kan, kemarin yang viral-viral itu 50 juta ada uang di kantongnya, di ininya. Kan ada itu ya viral-viral 50 juta, ada yang bangun rumah di kampung, itu urusan dia. Urusan dia.
yang mempergunakannya. Kita mengasihi, kita memberi kepada orang yang membutuhkan, terserah dia mau dia itu dosanya dia, istilahnya itu. Dosanya dialah. Tetapi jangan membuat kita yang harusnya mendapat berkat jadi nggak dapat. Karena apa? Karena udahlah nggak usah dikasih lah. Padahal dia sudah benar-benar membutuhkan. Dan ayat terakhir, next. Lanjut ya. Ingat ini. Amsal 14 ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan Tuhan. Jadi ingatlah, siapakah kita? Apakah kita orang Yahudi? Apakah kita orang Lewi? Atau kita orang Samaria yang mengasihi tanpa syarat, tanpa melihat siapapun, tanpa melihat apa kemampuannya, tanpa melihat bagaimana hidupnya. Kasihilah setiap orang. Katakan bahwa tadi ya, di ayat 37 dikatakan, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Nih, siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari yang jatuh ke tangan penyamun itu? Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang melakukan, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita responi firman Tuhan bahwa kita nyatakan kasih Tuhan itu kepada setiap orang tanpa melihat apakah statusnya, apakah dia mampu. Harus kita nyatakan kebaikan kita. Apakah kita mau menjadi orang imam Yahudi yang hanya tahu firman Tuhan tapi tidak melakukan? Atau kita menjadi orang Lewi yang tahu firman Tuhan bahkan kita mampu tapi juga tidak melakukan? Atau kita mau menjadi orang Samaria yang dengan segala kemampuan kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan? Kita nyanyi satu pujian. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Jauh ke dalam tubing laut, kau melemparkan dosaku. tiada kau berhitung kesalahan. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. jauh ke dalam, engkau Melemparkan dosaku. Tiada kau berhitung. Saya undang kita bangkit berdiri, sama-sama berdiri. Betapa besar kasih pengampunanmu,
besar kasih-Mu, betapa besar kasih-Mu, jangan pernah yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Mari kita sama-sama sembah Dia. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu, ajar kami Tuhan, untuk kami Tuhan mengasihi sesama kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami mengampuni sesama kami, sama seperti Engkau yang mengampuni kami, sama seperti Engkau yang mengasihi kami. Haleluya. Biarlah dari hati kami Tuhan berpancar Tuhan aliran-aliran air yang hidup. Biar dari hati kami Tuhan berpancar kebaikan daripada-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan untuk menyatakan kebaikan kami pada semua orang. Haleluya. Pakai kami Tuhan jadi alat-Mu, pakai kami Tuhan untuk menjadi Tuhan Yesus berkat-berkat bagi orang lain. Pakai kami Tuhan jadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Lewat perkataan kami, pakai kami Tuhan lewat tingkah laku kami Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu hari ini Tuhan telah disampaikan Bapa, bahwa hidup kami ini Tuhan Yesus oleh karena kasih karunia daripada-Mu Tuhan. Hidup kami ini karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Maka kami mau meneladani Engkau untuk hidup kami sama seperti orang Samaria. Bukan seperti orang Yahudi yang hanya mengerti firman Tuhan tetapi tidak melakukan. Bukan seperti orang-orang Lewi yang hanya tahu firman Tuhan, yang mempunyai semuanya tetapi tidak mau memberikan kepada orang yang membutuhkan. Tetapi Tuhan Yesus, kami Tuhan dibukakan pada hari ini bahwa hidup kami harus seperti orang-orang Samaria yang menyatakan kasih itu tanpa syarat. Yang memberikan kebaikan itu kepada siapapun, bukan melihat orangnya, bukan karena kami suka, bukan karena dia telah berbuat sesuatu kepada kami, berbuat sesuatu yang baik. Tetapi Tuhan Yesus, kami mau menyebarkan cinta kasih Tuhan. Kami mau menyebarkan kasih yang daripada-Mu. Sehingga orang-orang yang kami kasihi, mereka akan melihat betapa Tuhan Yesus itu amat baik bagi hidup mereka. Mungkin kami Tuhan Yesus tidak bisa menyatakan kasih kami lewat keuangan. Mungkin hanya bisa kami lakukan lewat doa kami.
lewat perbuatan kami, bahkan lewat perkataan kami Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus, kami memberkati setiap orang lewat mulut kami, lewat tindakan kami. Sehingga orang-orang akan melihat betapa sungguh luar biasa kasih-Mu itu terjadi bagi hidup mereka. Mereka juga akan dipulihkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ajari kami Tuhan untuk lebih lagi peka terhadap sekeliling kami, terhadap sesama kami. Karena kami membantu atas dasar kasih. Karena kami memberikan kebaikan kami karena dasar daripada Kristus. Biarlah hidup kami ini Tuhan menjadi berkat di sekeliling kami, di keluarga kami. Kami mau Tuhan Yesus mulai hari ini kami mempunyai komitmen untuk mengasihi orang tanpa syarat. Mengasihi orang tanpa sesuatu apapun yang akan mereka berikan kepada kami. Karena kami memberikan kepada Tuhan bukan kepada manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, biarlah kiranya Tuhan firman-Mu hari ini dapat menjadi rema, bahkan mengubah hati kami, mengubah kehidupan kami. Untuk kami mempunyai pribadi yang lebih lagi baik. Untuk kami mempunyai pribadi yang lebih lagi seturut dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang kupersembahkan padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Pengumuman warta jemaat. Shalom. Pertama kami mengucapkan selamat datang jikalau ada jemaat Tuhan yang pertama kali ibadah di tempat ini. Adakah jemaat Tuhan yang pertama kali ibadah? Bolehkah melihat ke kiri kanan, depan belakang, adakah wajah-wajah baru? Jika tidak ada, mari kita semakin boleh memberkati banyak jiwa lewat tadi menebarkan kasih seperti firman yang disampaikan hambanya, supaya lewat kehidupan kita, lewat tutur kata, perbuatan kasih dan pelayanan kita boleh bawa jiwa datang kepada Tuhan lewat gereja kita. Yang kemudian selamat yang berulang tahun pada minggu ini. Yang pertama yang terkasih Ibu Ernida Sitanggang. Siapakah ini? Oh iya, ya permaisuri. Boleh yang terdekat boleh kasih salam, katakan selamat ulang tahun. Iya. Yang kemudian yang terkasih Ibu atau Saudari Kristina Pardede, adakah Kristina Pardede? Hadirkah? Iya, jauh rumahnya ya. Yang terakhir Bapak Yosafat Aritonang, adakah beliau? Oh, GPHI Rawadas ya ibadahnya. Iya. Atas nama gereja, hamba Tuhan dan pelayan dan jemaat Tuhan, kami mengucapkan selamat berulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan Yesus berkati. Yang kemudian berita sukacita untuk pemberkatan nikah kudus dari anak Tuhan Nobela Sirait dan juga Rafael Sihombing. Untuk lebih jelasnya dengan kasih Kristus kami mengundang Bapak Pendeta M. Sirait supaya lebih berwibawa untuk boleh mengundang jemaat dan hamba Tuhan. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Jadi seperti yang sudah disaksikan minggu kemarin ya, bahwa anak kami Moria Nobela Kristina dengan calon menantu kami Rafael Fernando Sihombing. Jadi direncanakan Bapak Ibu pemberkatannya akan diadakan tanggal 30 November. Dan juga resepsi pernikahannya juga tanggal yang sama. Tempatnya di Smesko. Ya, Smesko itu di
Pancoran Bapak Ibu. Jadi kalau dari Cawang begitu lewat jembatan layang itu langsung di sebelah kiri. Di sebelah kiri. Jadi pas di pinggir jalan. Nah, jamnya untuk pemberkatan sudah sepakat Pak jamnya? Jam berapa? Pas jam 3 sore ya. Ya, jadi pemberkatannya jam 3 sore Bapak Ibu. Dan tempatnya di situ juga supaya jangan 2 kali melangkah gitu. Dan resepsinya dimulai jam 7. Jam 7 resepsinya. Jadi inilah undangan bagi kita semua. Tolong didoakan Bapak Ibu supaya ini semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi yang kita gumuli dan doakan selama ini supaya keluarga baru ini menjadi keluarga yang hormat dan takut kepada Tuhan. Ya. Keluarga yang mengasihi Tuhan supaya dapat mengasihi sesamanya. Kalau orang tidak mengasihi Tuhan, tidak mungkin dia bisa mengasihi sesamanya. Jadi harus hormat dan takut akan Tuhan dulu, mengasihi Tuhan supaya menjadi berkat mengasihi sesamanya. Jadi inilah undangan resminya Bapak Ibu, karena ya zaman sekarang ini katanya undangan juga sudah tidak begitu penting. Jadi nanti lewat grup WA aja, nanti ditulis lagi sekali lagi untuk pemberitahuan bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semua, sampai nanti kita ketemu di Smesko ya. Ya. Terima kasih semuanya. Jadi untuk bagi jemaat Tuhan yang mungkin tidak memiliki kendaraan mobil, nanti boleh koordinasi. Jadi bagi jemaat yang punya mobil, nanti kita boleh bersama-sama untuk berangkat ke sana. Jadi alamatnya setelah perapatan flyover Pancoran sebelum Kuningan. Warta buat kita pada minggu ini untuk minggu depan di tanggal 24 November 2024, ibadah berjalan seperti biasa, baik ibadah reum seperti ini. Mari Bapak Ibu dan kasih Tuhan untuk kita tetap setia beribadah bersekutu seperti ini, masuk pukul 9 tepat. Yang punya anak gereja anak Ismail, mari kita untuk boleh mengarahkan anak kita untuk boleh bergabung pada ibadah gereja anak, masuk pukul 9.20 di lantai bawah. Dan yang punya anak remaja putra putri atau pemudi, mari kita dorong untuk tetap bergabung pada ibadah pemuda, masuk pukul 13 atau jam 1 siang. Yang kemudian mengingat tinggal sebulan seminggu lagi kita akan merayakan Natal dan Tahun Baru 2025. Untuk itu kami dari Panitia Natal dan Tahun Baru 2025 kami mohon dukungan doa dan dana dari Bapak Ibu untuk mendukung untuk pelaksanaan perayaan Natal kita dan Tahun Baru. Untuk itu boleh untuk yang berdonasi boleh diserahkan kepada bendahara Natal kita itu Ibu Dr. Mariati, untuk boleh serahkan ke sana ke ibu itu, atau boleh ke Bapak Simar Mata juga boleh, atau ke Bapak Ketua Natal kita Bapak Ipan Raymond Bakara. Yang kemudian Komsel keluarga tetap berjalan seperti biasa untuk bulan ini, baik Komsel hari Selasa, Rabu dan Jumat. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan untuk tetap kita setia berkomsel pada komsel-komsel yang telah ada. Jikalau Bapak Ibu rindu komsel dibuka di rumah atau wilayah, mari segera menghubungi sekretariat. Dan terakhir, tetap kita jaga kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Jikalau kita melihat ada sampah di sekitar kita, di bawah kursi atau di lingkungan gereja kita, mari kita dengan rendah hati kita boleh memungut dan membuang pada tempatnya. Dengan demikian kita boleh jadi berkat, teladan bagi banyak orang, nama Tuhan pun dipermuliakan. Ya, tambahan tadi lupa tadi Pak si Giro bahwa telah lahir anak daripada keluarga Bapak Elvanto dan juga Ibu Susi
Siregar. Ya, cucu daripada Ibu Sitorus di Wali Kota. Anak keduanya udah lahir di Rumah Sakit UKI. Ya, yang kemarin di-share oleh Bapak pemilik jemaat Ziko ya, di-share. Saya udah telepon tapi memang namanya belum, saya udah telepon dia cuma namanya belum ada katanya. Jadi belum tahu namanya, jadi bingung juga mau nge-share. Ya itu aja lah yang di-share di grup. Ya anaknya udah lahir cuma namanya belum jelas siapa namanya. Ya kita bersyukur bahwa ibu ini telah lahir dengan sehat dan anaknya juga dengan sehat. Kita doakan juga nih Ibu Rahel katanya ya di minggu-minggu ini ya mau melahirkan ya. Kita doakan agar kiranya lahir bisa sehat, ibunya sehat, anaknya juga sehat. Ya. Oh ya, harusnya tadinya ada pujian daripada gereja anak. Tapi karena satu hal dan lain hal, jadi di minggu depan ada pujian dari gereja anak karena mereka udah mau Natal ya. Jadi ya mengerti lah ya, udah mau Natal. Tanggal berapa gereja anak? Belum tahu ya. Oh ya nanti di-share aja lagi ya. 15 Desember ya. Iya. Oke, itu aja pengumuman buat kita. Oke. Untuk mengakhiri ibadah kita, para pendeta muda nanti sebentar kita rapat di bawah ya. Ada yang mau saya sampaikan di bawah itu aja di ruang 2. Oke, untuk mengakhiri ibadah kita, saya undang kita bangkit berdiri, kami memuji kebesaran-Mu. Bersyukur Tuhan di dalam akhir ibadah kami Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Engkau Tuhan Yesus yang telah melawat kami masing-masing di dalam pribadi, setiap pribadi, di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memuji, mengagungkan, membesarkan nama-Mu Bapa. Di akhir ibadah ini Tuhan kami bersyukur bahwa Engkau yang bekerja atas setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kiranya lewat firman-Mu hari ini Tuhan Yesus kami mendapatkan sukacita, mendapatkan damai sejahtera yang daripada-Mu. Biarlah kiranya Tuhan pada minggu depan kami akan kembali memuji muliakan nama-Mu di hari-hari di minggu ke depan untuk kami mengajak teman-teman kami, mengajak saudara-saudara kami yang lain Tuhan untuk beribadah ke tempat ini Tuhan. Dalam setiap kami Tuhan Yesus, setiap anak-anak-Mu yang mengalami Tuhan masalah hari-hari ini Tuhan, Tuhan yang tolong mereka, Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Begitu banyak Tuhan Yesus masalah yang mereka alami, mungkinkah masalah keuangan, mungkin masalah keluarga yang mereka alami Tuhan, yang mereka hadapi. Tuhan yang menjamah mereka, Tuhan yang meneguhkan mereka, Tuhan yang menguatkan mereka Bapa. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka sukacita selalu, berikan mereka pengharapan Tuhan bahwa ada Engkau Tuhan yang akan selalu turun tangan, campur tangan dalam kehidupan mereka, menjawab setiap doa dan permohonan mereka. Tuhan tolong mereka Tuhan, setiap keluarga-keluarga, pribadi-pribadi Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan, Tuhan yang menolong mereka. Mungkin mereka dalam sakit Tuhan Yesus, lawat mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga mungkin Tuhan ada dalam masalah yang mereka alami, di masalah pekerjaan mereka, masalah sekolah mereka, bahkan hubungan suami dengan istri. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang jamah. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kasih Tuhan mengalir bagi kami selalu. Setiap detik ada kasih Tuhan yang mengalir bagi kami selalu. Terima kasih Tuhan
Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan kami terus Tuhan sepanjang hidup kami merasakan kebaikan-Mu, kami merasakan kasih-Mu selalu Bapa. Mungkin hingga saat ini Tuhan setiap doa-doa kami belum bisa terjawab, tapi biarlah Tuhan Engkau berikan kami kesabaran dan ketekunan untuk kami tetap setia kepada-Mu, menunggu jawaban itu terjadi, karena kami tahu waktu kami bukanlah waktu-Mu, waktu Tuhan pasti yang terbaik terjadi bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan yang melayani pada hari ini. Biar kiranya Engkau tambah-tambahkan berkat yang luar biasa bagi kami. Engkau tolong kami Tuhan, Engkau memberkati dalam setiap pekerjaan kami, rumah tangga kami, sekolah kami, bahkan di dalam pelayanan kami, terutama para hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk mempunyai roh yang berapi-api melayani Engkau, memberikan hati pikiran kami Tuhan untuk pekerjaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Baik juga yang belum bisa hadir pada hari ini dalam ibadah kami, mungkin mereka dalam perjalanan mereka, mungkin mereka juga dalam pekerjaan mereka, atau mungkin mereka dalam kondisi sakit penyakit. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menggerakkan hati mereka Bapa, sehingga Tuhan pada minggu depan kami bisa kembali bersama-sama memuji muliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk anak-anak kami Tuhan Yesus, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang melindungi, memagari mereka dari segala tipu daya muslihat daripada iblis, dari segala tipuan daripada dunia ini. Tuhan, ajari mereka Tuhan untuk semakin hari semakin takut akan Engkau. Ajari mereka untuk cinta akan Tuhan Yesus. Ajari mereka Tuhan untuk juga taat kepada orang tua mereka. Tolong Tuhan Yesus, berkati mereka, masa depan mereka ada di tangan-Mu. Kami percaya yang terbaik Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang memberkati juga ibadah kami Tuhan Yesus, baik di ibadah gereja anak Tuhan yang memberkati, menggerakkan jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Begitu juga nanti di jam 1 ada ibadah youth Tuhan, Tuhan juga yang menjamah, Tuhan yang melawat di dalam ibadah youth, menggerakkan jiwa-jiwa datang ke dalam ibadah youth di jam 1 nanti Bapak. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan doa kami yang kami persembahkan kepadamu. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa Indonesia ini. Diberkatilah bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang damai sejahtera. Diberkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di dalam Tuhan pilkada yang pada tanggal di minggu depan yang akan dilakukan Tuhan di tanggal 27. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan kedamaian, Tuhan yang melindungi Tuhan dalam proses pilkada ini. Sehingga Tuhan kami bisa memilih pemimpin-pemimpin yang terbaik dari negara ini Tuhan. Kami percaya siapapun pemimpin yang terpilih Tuhan, itu merupakan rencana-Mu, itu kehendak-Mu bagi bangsa Indonesia. Setiap kami Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan Yesus, mulai dari jajaran Presiden Prabowo hingga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga jajaran menteri, baik gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, dan juga kepala RT RW Tuhan. Tuhan yang menjamah mereka, Tuhan yang memberikan hikmat bagi mereka, roh takut yang daripada Tuhan ada dalam pikiran mereka, sehingga apa yang mereka lakukan semuanya Tuhan, itu rencana-Mu bagi bangsa Indonesia ini. Itu juga Tuhan Yesus bisa menjadi kemakmuran bagi bangsa Indonesia ini. Tuhan memberkati TNI Polri, biar kiranya mereka menjaga negara ini dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Tuhan yang memberkati bangsa Indonesia ini. Setiap kami orang Kristen, kami berdoa bagi kami Tuhan di seluruh Indonesia ini, agar kami bisa Tuhan beribadah dengan baik, beribadah dengan aman, tanpa gangguan, tanpa persekusi. Tuhan tolong yang sedang mengalami Tuhan tekanan-tekanan di masa-masa sekarang, biar kiranya terus teguhkan iman mereka untuk tetap Tuhan beribadah kepadamu, untuk tetap percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, umat-umat Kristen, Tuhan yang menjagai, Tuhan yang melindungi di dalam kami memuji muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan doa kami yang kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita. Bapa kami dalam surga, berilah kami pada hari ini kami secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Ampun dalam pencobaan, kami lepaskan kami dari yang jahat. Karena kami yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah membawa berkat daripada Tuhan Yesus. Pulanglah membawa damai sejahtera. Pulanglah dengan sukacita. Kasih karunia dari Allah Bapa dan kasih setia dari Tuhan Yesus dan penyertaan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini
sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak terima kasih. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah minggu depan kita hadir kembali di tempat ini pukul 9 tepat. Aku diberkati. Haleluya. Tuhan berkati.